Pembangunan embung tahun 2023 di Desa Rembes, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, kini menjadi potret gagalnya tata kelola proyek pemerintah. Alih-alih menjadi solusi atas krisis air dan konservasi lingkungan, embung yang dibangun di kampung halaman Wakil Bupati ini justru berubah menjadi proyek sia-sia, rusak, mangkrak, dan tak memberi manfaat bagi warga. Padahal anggaran negara telah dikucurkan. Janji manis pembangunan embung untuk mendukung irigasi dan ketahanan air pertanian hanya tinggal narasi di atas kertas. Di lapangan, yang tampak justru kerusakan parah dan konstruksi yang diduga dikerjakan secara asal-asalan. Masyarakat dari awal menolak, ujar salah satu warga. Kami ingin lahan itu untuk lapangan, tempat olahraga warga. Tapi tetap dipaksakan jadi embung. Penolakan masyarakat seakan diabaikan. Kontraktor tetap menjalankan pembangunan meski diwarnai sejumlah pertanyaan. Kalau masyarakat katanya bilangnya nggak setuju gitu tadi, terus dibuat itu. Tidak setujunya karena apa, Pak? Karena itu lapangan udah di katanya Pak perbuka pertama tadi kan buat lapangan, jangan dibuka lain-lain gitu. Embung megah yang dibangun dengan anggaran negara kini menjadi simbol luka dan kekecewaan di Desa Rembes, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Harusnya menjawab kebutuhan air pertanian dan konservasi lingkungan. Kenyataannya, embung itu rusak parah, tak berfungsi, dan tak memberi manfaat bagi masyarakat. Alih-alih menjadi sumber kehidupan, embung itu justru jadi bangkai proyek. Tanggulnya longsor, dinding retak, bocor di sana-sini, drainase mati. Warga hanya bisa mengelus dada, menatap kosong proyek yang dulunya dijanjikan akan mengubah nasib mereka. Kontraktor pelaksana proyek ini adalah PT Dahlia Mutiara Utama, sementara konsultan supervisinya PT IKA Adia Perkasa. Namun, dua nama ini justru menjadi sorotan karena pelaksanaan proyek yang dianggap sembrono dan asal jadi. Dugaan kecerobohan, kelalaian teknis, dan minimnya pengawasan mengemuka kuat dalam pantauan di lapangan, yang membuat publik makin geram. Proyek ini dibangun di kampung halaman Wakil Bupati Semarang. Ironisnya, saat pembangunan berjalan, sang Wakil Bupati masih menjabat sebagai kepala desa. Posisi yang menempatkannya pada dua sisi, pemangku kebijakan lokal dan penerima manfaat langsung proyek pusat. Tak heran bila berbagai dugaan tak wajar mulai bermunculan. Sejumlah LSM mengendus indikasi pelanggaran prosedur dan konflik kepentingan sejak awal proyek berjalan. Tapi seperti biasa, kritik itu tenggelam dalam diam. Tak ada klarifikasi, tak ada tindak lanjut. Lebih dari kalau dari awal saja sudah tidak punya kajian teknis yang matang, bagaimana mungkin embung ini bisa berfungsi? Ini murni pemborosan uang rakyat, ujar Sri Hartono, Ketua Lembaga LBH Barometer, dalam keterangannya kepada matalensanews.com. Pola lama kembali berulang. Proyek dijalankan bukan karena urgensi, melainkan karena ada anggaran. Rakyat tak dilibatkan, perencanaan dipaksakan, pengawasan longgar. Dugaan kuat, proyek ini hanya bagian dari praktek bagi-bagi kue pembangunan di mana yang penting dana cair, proyek jalan, hasil tak penting. Indikasi masalah bahkan sudah terlihat sejak tahap perencanaan, tidak partisipatif, tidak transparan, dan hasil akhir jauh dari fungsional. Kepala desa saat itu yang kini menjabat wakil bupati tak menunjukkan keberpihakan pada aspirasi masyarakat yang menginginkan lahan tersebut tetap menjadi lapangan olahraga. Kini, 2 tahun berselang, publik menanti kejelasan. Apakah aparat penegak hukum akan bertindak?
atau justru membiarkannya menjadi catatan gelap berikutnya dalam sejarah pembangunan yang syarat kepentingan? Kami, tim investigasi matalansanews.com, akan terus menelusuri, menggali, dan membuka tabir di balik proyek ini agar kebenaran tak terus dikubur demi kepentingan segelintir elite. Investigasi belum selesai. Rakyat menunggu keadilan, bukan pembiaran.